Nah, yang pertama, hari ini kita melakukan pencanangan gerakan nasional pengendalian inflasi. Ini kebijakan pemerintah pusat dari Bapak Presiden untuk semua daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, camat, kepala desa, bahkan sampai desa-desa apa namanya itu, desa inflasi, ya, desa inflasi ya Pak Karo. Nah, ini semua diciptakan untuk bisa mengendalikan produksi, untuk bisa memastikan stabilitas harga akibat kenaikan BBM yang kalau ini tidak dikendalikan implikasinya akan sangat berbahaya dari sisi ekonominya. Karena itu pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh Bank Indonesia ini bukan luar pertama Pak Gub, karena klaster hortikultura itu sudah kita kerjakan beberapa tahun terakhir, termasuk di Sumatera Barat Daya kita pernah hadirkan Pak Dirjen Hortikultura sampai 2 malam nginap di sini untuk urus cabai. Itu artinya sesuatu yang sangat penting. Karena itu Pak Bupati izin, Pak Camat, Bapak Kepala Desa, tidak hanya di sini, ini mesti dikembangkan paling tidak satu desa, setiap desa itu ada klaster hortikulturanya, baik itu cabai, bawang maupun tomat dan lain sebagainya yang menjadi komoditas pemicu inflasi. Supaya kita bisa pastikan produksinya, jaminan suplainya ada, dan kalau ada kelancaran distribusi otomatis ada stabilitas harga dan kemudian kita semua bisa jangkau. Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia beserta timnya yang sudah mengintervensi di sini. Kemudian yang kedua, Pak Bupati mohon izin, mungkin Sumatera Barat itu kita jangan sebut kemiskinan lagi, kita mesti rubah diksinya menjadi kabupaten penyumbang kemakmuran untuk masyarakat Sumba seluruhnya dan masyarakat NTT dan kontribusinya untuk Indonesia. Kenapa kita bilang penyumbang kemakmuran? Oleh karena di sektor pertanian pada musim tanam 2 kemarin, Sumba Barat Daya itu melakukan lompatan eksponensial, lompatan yang melampaui pergerakan linear, bisa menanam jagung sampai 36.000 hektar di musim panas. Ya, ya, ada lompat. Jadi kita satu lompat ke 5, lompat ke 10, lompat ke 20, lompat ke 40 dan seterusnya. Itu lompatan eksponensial namanya. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 30 itu lompatan eksponensial. Dan kita berhasil lakukan di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Bupati beserta Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, seluruh petani yang ada di sini. Nah, ini langkah-langkah cara-cara kerja yang bisa kita keluar dari persoalan-persoalan yang Bapak Bupati sampaikan tadi. Sebab kita bekerja petani seperti yang biasa-biasa itu sampai 20-30 tahun ke depan tidak akan bisa merubah apa-apa oleh karena tidak merubah prosesnya. Nah, kemarin itu Bapak Bupati sudah tunjukkan kepada semua masyarakat di Sumba Barat Daya dan semua petani di NTT bahwa lompatan itu bisa terjadi di sini. Dan signifikansi daripada luas tanam itu kita akan kerjakan di musim tanam 1, dan Pak Bupati sudah bertekad untuk mewujudkan 100.000 hektar tanaman jagung di sini. Dari 100.000 hektar itu pemerintah membantu mengintervensi 15.500 hektar. Saat ini benih-benih semua kita sudah dorong menuju ke lokasi untuk kemudian nanti itu menjadi instrumen untuk trigger, pendorong untuk kemudian nanti bisa kita wujudkan 100.000. Nah, ini instrumen yang paling cocok untuk menyelesaikan persoalan pangan dan persoalan ekonomi. Masalah pangan kita ini tahun depan itu berhadapan dengan ancaman serius soal krisis pangan global. Krisis pangan global itu terjadi akibat gangguan distribusi akibat perang Rusia-Ukraina. Sehingga semua negara-negara produsen itu menahan produknya tidak dikirim ke berbagai daerah konsumen sehingga mengganggu distribusi. Oleh karena berbagai negara mengalami defisit dan kita lihat sekarang di Inggris mereka sudah mulai menjadwal, jadwal makannya sudah diatur. Kalau kita 3 hari sekali, mereka mungkin 2 kali sehari. Mereka menunda membayar listrik oleh karena tidak ada income. Dan kalau Eropa semua, Jerman semua sudah mengalami defisit, gangguan suplai pangan, implikasi ke krisis ekonomi, otomatis akan berimplikasi kepada kita di Indonesia juga. Karena itu Bapak Gubernur perintahkan, instruksikan, kita semua yang berada di sumber-sumber daya alam yang subur dan luas seperti begini, gunakan momentum musim hujan ini untuk menanam semua jenis tanaman yang bisa dimakan. Tanaman yang bisa dijadikan sumber bahan pangan sekaligus sumber ekonomi. Bapak Gubernur sudah perintahkan untuk fokus di padi, jagung,
sorghum, kelor. Ini komoditas-komoditas untuk padi kepentingan pangan, jagung, sorghum, kelor itu untuk kepentingan pangan, kepentingan ekonomi sekaligus kepentingan gizi untuk penyelesaian masalah-masalah stunting. Karena itu kita berada di Sumatera Barat Daya ini, mohon izin Pak Bupati, kita betul-betul gunakan semua instrumen yang ada, memobilisasi sumber daya yang ada, Bapak Camat, Bapak Desa, sekolah, gereja, partai politik, lembaga-lembaga yang ada di Sumatera Barat Daya untuk memobilisasi, kita gunakan semua lahan yang ada untuk bisa menanam. Oleh karena ini musim tanam yang terjadi saat ini, dan tahun ini curah hujan juga cukup baik, sehingga kita bisa melakukan penanaman lebih awal, jatuh di dasar yang 2, artinya kita bisa menanam 2 bahkan sampai 3 kali. Dan kita nanam tepat waktu, bulan 2 bulan Maret kita tanam lagi, bulan Juni kita panen dan bisa masuk di palawija, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nah, ini semua instrumen untuk pangan, mengatasi ancaman krisis pangan global tahun depan, sekaligus instrumen ekonomi untuk menyumbang kemakmuran bagi masyarakat yang ada di Pulau Sumba. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Itu tadi yang orang minta itu bagaimana? Yang beliau minta tadi itu otomatis Pak Gub. Nanti sebentar kita langsung dorong untuk bisa dibantu mereka kultivator ya. 3 hektar itu berapa lama mereka bisa? Kultivator itu kalau sudah ada alat, kalau tractor roda 4 itu ada di sini, itu tinggal kita geser untuk olah. Kultivator untuk membantu mereka menyelesaikan bedeng lebih cepat Pak Gub. Nanti kita bantu, mungkin Pak Kadis Kabupaten nanti bisa kita koordinasi untuk minggu depan paling tidak sudah bisa masuk ke sini. Jadi kita siap untuk membantu. Termasuk nanti benih-benih sayuran apa yang mungkin butuh, nanti kami lihat kebutuhannya untuk kami langsung bantu. Karena musim seperti begini kita mesti isi dengan komunitas hortikultura. Kenapa? Karena nanti pada musim Desember Januari itu terjadi defisit produksi dan itu akan memicu inflasi. Kalau tidak ada produksi, tidak ada supply. Tidak ada supply, harga akan naik. Karena itu kita harus mengisi ini untuk beberapa komunitas hortikultura Pak Bupati, sehingga nanti pada saat musim-musim bulan Januari, terutama di triwulan 1 tahun depan itu suplainya bisa kita jamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, izin Pak Gub. Terima kasih Pak Bupati, Bapak Ketua Kelompok, terima kasih, sampai jumpa di panen berikutnya. Terima kasih.